Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu lagi bersama saya Ratna Haryaningsi di channel Ngaji Bareng 04. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan kita sebelumnya, yaitu tentang pembahasan hukum-hukum tajwid yang ada pada surat dalam Al-Quran. Dan insya Allah pada pertemuan kita kali ini yang akan kita bahas adalah hukum-hukum tajwid pada surat At-Tin. Tapi sebelum kita memulai, silakan untuk subscribe channel Ngaji Bareng 04 untuk mendapatkan informasi-informasi yang insya Allah bermanfaat. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya juga untuk mendapatkan notifikasi. Ya, kita akan memulai pembahasan tajwid pada surat At-Tin ini dengan membacakan surat At-Tin ayat 1 terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Watti di sana ada hukum alif lam syamsiyah karena ada alif lam yang bertemu dengan huruf syamsiyah yaitu ta. Cara bacanya alif lamnya tidak dibaca, melainkan kita langsung masukkan ke huruf syamsiyahnya yaitu ta. Jadi diidghamkan ya. Alif lamnya dilewat, kita langsung idghamkan ke huruf ta sambil ditekan. Maka biasa disebut dengan idgham syamsiyah. Watti mad tabi'i karena ada ya sukun, sebelumnya ada kasrah di huruf ta. Cara bacanya panjang 2 harokat. Ti wattini wazza. Ada alif lam syamsiyah karena ada alif lam yang bertemu dengan huruf syamsiyah yaitu zai. Cara bacanya seperti tadi, alif lamnya kita lewat, jadi kita langsung idghamkan ke huruf zai. Jadi biasa disebut dengan idgham syamsiyah ya, wazza. Wazai. Ada harf lin atau huruf lin. Karena ada ya sukun, sebelumnya ada fathah. Ya, jadi kalau ya sukun sebelumnya fathah, masuknya huruf lin ya. Fathahnya di mana? Fathahnya di atas huruf zai. Cara bacanya dibaca dengan lunak atau lembut. Zai. Hati-hati bukan zae, tapi zai. Wazaitun. Mad arid li sukun karena ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya adalah waw sukun sebelumnya dhammah di huruf ta ya, itu mad tabi'inya, bertemu huruf lain yang disukunkan. Huruf yang disukunkannya yaitu nun. Jadi cara bacanya panjang, boleh lebih dari 2. Boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat. Wazaitun gitu. Ke ayat kedua. Wa turi sinin. Watu di sana ada mad tabi'i. Karena ada waw sukun sebelumnya ada dhammah. Jadi cara bacanya panjang 2 harokat. Waturi ri. Di sana ra-nya dibaca secara tarkik karena ra-nya barisnya di bawah atau kasrah. Jadi ini otomatis ya, kalau ra-nya berbaris di bawah dibacanya tipis. Ri. Waturi si ketemu lagi sama mad tabi'i atau mad asli karena ada ya sukun, sebelumnya ada kasrah di huruf sin. Cara bacanya panjang 2 harokat. Sinin mad arid li sukun karena ada mad tabi'i bertemu huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya adalah ya sukun sebelumnya kasrah di nun ya. Huruf yang disukunkannya yaitu nun. Cara bacanya dipanjangkan, boleh 2, boleh 4, boleh 6. Wa turi sinin.
gitu. Lanjut ke ayat ketiga. Wa hadzal baladil amin. Waha, ha di sana ada hukum bacaan mad tabi'i karena ada fathah berdiri di atas huruf ha. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Ha, ha, wa hadzal ba, wa hadzal. Nah, sebetulnya yang di depan za, wa hadza, za itu mad tabi'i ya, karena ada alif sebelumnya fathah. Tetapi ketika mad tabi'i itu bertemu dengan huruf yang sukun, mad tabi'inya sudah tidak dibaca panjang lagi, melainkan kita langsung baca ke sukunnya. Jadi alif ini kita lewat aja ya. Wa hadzal ba. Jadi kita langsung ke alif lam qamariyah. Karena ada alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu ba. Cara bacanya alif lamnya dibaca dengan jelas atau diizharkan. Oleh sebab itu biasa disebut dengan izhar qamariyah ya. Salah satu cirinya adalah lamnya ada sukunnya ya, untuk membedakan dengan alif lam syamsiyah. Wa hadzal baladil baladil ada alif lam qamariyah karena ada alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu hamzah. Cara bacanya alif lamnya dibaca dengan jelas ya. Baladil, baladil. Yang mana hamzahnya? Itu yang ditulis mirip alif ya, yang ada harokat fathahnya. Itu hamzahnya ya. Baladil amin. Min mad arid li sukun karena ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya adalah ya sukun sebelumnya kasrah di mim. Huruf lainnya adalah nun. Nun yang disukunkannya nun ya. Baladil wa hadzal baladil amin. Kita lanjut ke ayat keempat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad ada qalqalah sughra karena ada huruf qalqalah yang sukunnya adalah sukun asli, bukan karena berhenti, yaitu huruf dal ya. Dalnya sudah sukun asli. Dan cara bacanya adalah dipantulkan dan pantulannya kecil aja. Laqad khalaqa. Sama juga di sana ada qalqalah sughra. Karena ada huruf qalqalah yang sukunnya sukun asli ya, bukan karena berhenti. Salah satu cirinya kalau qalqalah sughra ini dia ada di tengah-tengah pembacaan ya, atau di tengah-tengah kalimat. Maka ini cara bacanya adalah dipantulkan dan pantulannya kecil. Khalaqna. Khalaqna sebetulnya itu adalah mad tabi'i ya, karena ada fathah sebelumnya, ada alif sebelumnya ada fathah ya, maaf ya. Ada alif sebelumnya ada fathah. Cuman karena mad tabi'i tersebut menghadapi huruf yang sukun ya, yaitu di depannya, di lamnya, maka mad tabi'inya sudah tidak dibaca panjang lagi, melainkan kita langsung masukkan atau kita langsung izharkan ke huruf yang sukunnya ya. Jadi nggak panjang lagi. Khalaqnal innal. Di sana ada alif lam qamariyah karena ada alif lam bertemu dengan huruf qamariyah yaitu hamzah. Cara bacanya alif lamnya dibaca dengan jelas ya. Khalaqnal di sana ada ikhfa ausat karena ada nun sukun bertemu dengan sin. Sin itu makhraj hurufnya tengah-tengah ya, tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh dengan nun, sehingga bunyi samarnya dan bunyi dengungnya seimbang. Lidah kita sudah siap-siap ke huruf sin. Sa di sana ada mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah. Dibacanya panjang 2 harokat.
ahsana fi ada mad jaiz fasil karena ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam dua kalimat atau dalam kalimat yang berbeda. Mana mad tabi'inya? Ya sukun, sebelumnya kasroh di fa itu mad tabi'inya. Mana hamzahnya? Yang a, yang mirip alif tapi ada harokatnya ya. Itu hamzahnya yang a. Kenapa dua kalimat? Karena fi itu satu kalimat, ahsani a-nya udah masuk ke kalimat keduanya ya, jadi terpisah. Cara bacanya dipanjangkan 4 atau 5 harokat. Fi ha-nya tipis halus ya, jadi dia keluar angin, hames, halus kayak nggak ada kotoran. Ahsani tako ada kokolah sugra karena ada huruf kokolah yang sukunnya sukun asli yaitu huruf qaf ya. Cara bacanya dipantulkan dan pantulannya kecil. Taqwim, wim mad arid li sukun karena ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena berhenti. Mad tabi'inya adalah ya sukun sebelumnya kasrah ya. Huruf yang disukunkannya mim. Tadinya mimnya harokatnya kasrah tanwin karena berhenti jadi sukun. Jadi cara bacanya boleh panjang 2, 4 atau 6 harokat. Taqwim, wim. Kita lanjut ke ayat kelima. Thumma radadnahu asfala safilin. Thumma di sana ada gunnah, tepatnya gunnah musyaddadah karena ada huruf mim yang bertasydid. Cara bacanya berdengung ya, jadi sampai kerasa ke hidung ditahan. Thumma ra. Di sana ra-nya dibaca secara tafkhim karena ra-nya barisnya di atas atau fathah. Jadi dibacanya tebal. Ra. Thumma radad. Di sana ada qalqalah sugra karena ada huruf qalqalah yang sukunnya sukun asli bukan karena berhenti. Jadi dalnya di sana ada sukunnya di atasnya ya, sukunnya bukan disukunkan. Maka cara bacanya dipantulkan dan pantulannya kecil aja. Radadna. Nah, ada mad tabi'i atau mad asli karena ada nun berbaris fathah berdiri. Dibaca panjang 2 harokat. Nahu as. Sinnya dia punya sifat hames ya. Jadi ada angin keluar dan punya sifat sofir, ada desisan as kayak suara ular. Asfalasa sa mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Safilin. Lin mad arid li sukun karena ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya adalah ya sukun sebelumnya kasrah di huruf lam. Huruf yang disukunkannya yaitu nun. Jadi lihatnya 3 huruf untuk mad arid li sukun ini. Huruf madnya, huruf sebelumnya dan huruf yang disukunkannya ya. Cara bacanya panjang, boleh 2, boleh 4, boleh 6. Safilin. Kita lanjut ke ayat selanjutnya. Illalladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Illa juga sama sebenarnya, ini la-nya itu mad tabi'i ya awalnya karena ada fathah ketemu alif atau ada alif sebelumnya fathah. Tapi karena ketemu huruf selanjutnya yaitu huruf bertasydid maka mad tabi'inya sudah tidak berlaku, melainkan kita langsung masukkan ke huruf yang bertasydid di depannya ya. Illalladzi, jadi nggak panjang lagi tapi pendek. Alla ada alif lam syamsiyah karena ada alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah yaitu lam. Kenapa lam?
Karena kalau ada huruf bertasydid artinya dia terdiri dari dua huruf yang sama. Yang pertama hurufnya sukun, yang kedua hurufnya berharokat. Demikian dengan lam. Lam juga kalau diurai dia terdiri dari dua huruf lam. Lam yang pertama sukun, lam yang kedua harokat fathah. Sehingga lam yang sukun gak dibaca, kita bacanya lam yang kedua. Alif lam yang tidak dibaca dinamakan dengan alif lam syamsiyah. Jadi kita langsung tekan ke lam kedua sebenarnya ini ya. Jadi alla. Alladzi, zi mad tabi'i karena ada ya sukun sebelumnya kasrah. Cara bacanya panjang dua harokat. Zi illalladzina mad badal. Karena ada fathah berdiri di atas huruf hamzah ya. Jadi kalau diurai sebenarnya ini adalah hamzah bertemu, hamzah berharokat fathah bertemu dengan huruf alif sebenarnya kalau diuraikan ya ini tuh. Jadi fathah berdirinya itu mewakili fathah dan alif. Cara bacanya sama kayak mad tabi'i, dua harokat. Satu ayunan. Amanu. Nu mad tabi'i karena ada waw sukun sebelumnya ada dhammah di huruf nun. Cara bacanya panjang dua harokat. Nu. Nah, alif yang di depannya itu tidak dibaca ya atau tidak dianggap. Amanu wa amilus waw di depan dhammah yang tidak berharokat itu tidak dibaca. Kalau di Quran Utsmani biasanya ada tanda sifirnya di atasnya, jadi ini dilewat aja. Kita langsung ke yang berikutnya. Wa amilus. Di sana ada alif lam syamsiyah. Karena ada alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah yaitu sad. Cara bacanya alif lamnya dilewat, tidak dibaca, atau kita langsung idghamkan ke huruf sad. Wa amilus. Mad tabi'i karena ada fathah berdiri di atas huruf sad. Cara bacanya panjang dua harokat. Salihah. Ha mad tabi'i lagi karena ada fathah berdiri di atas huruf ha. Cara bacanya panjang dua harokat. Hatifalahum falahum ada izhar syafawi karena ada mim sukun bertemu dengan hamzah ya, hamzahnya yang dalam bentuk yang mirip alif tapi ada harokat fathahnya ya, itu hamzahnya yang a. Jadi cara bacanya mimnya dibaca dengan jelas. Falahum aj. Ada qoqolah sugra karena ada huruf qoqolah yang sukunnya sukun asli, yaitu huruf jim ya. Jimnya sukunnya sukun asli. Cara bacanya dipantulkan, pantulannya kecil aja karena ada di tengah-tengah. Ajrun selewat ya. Ajrun di sana ada hukum izhar halki atau izhar ya, karena ada tanwin dhammah bertemu dengan huruf ghain, huruf halki, huruf tenggorokan. Jadi cara bacanya tanwinnya dibaca dengan jelas. Ajrun ghai di sana ada huruf lin atau haruf lin karena ada ya sukun sebelumnya ada fathah di huruf ghain. Cara bacanya dilunakan atau dilembutkan ya. Ghairu di sana ada tabkhim karena ada huruf ro berbaris dhammah atau berbaris di atas. Jadi cara bacanya ro-nya dibaca dengan tebal. Ghairu mamnu ada hukum izhar syafawi lagi karena ada mim sukun bertemu dengan huruf izhar syafawi yaitu nun. Jadi cara bacanya mimnya dibaca dengan jelas. Mamnun. Nun mad arid li sukun karena ada mad tabi'i bertemu dengan huruf hijaiyah yang disukunkan. Mad tabi'inya adalah waw sukun sebelumnya dhammah di nun dan huruf lainnya yang disukunkannya adalah nun. Jadi cara bacanya dipanjangkan, boleh 2, boleh 4, boleh 6. Mamnun. Ayat selanjutnya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Fama ada mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah di huruf mim.
Cara bacanya panjang 2 harokat. Ma. Yukadzi, ditekan ada tasydidnya di dzal. Yukadzibuka ba'du bid. Ada alif lam syamsiyah, karena ada alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah yaitu dal. Cara bacanya alif lamnya tidak dibaca, jadi kita lewat, kita langsung idghamkan atau kita langsung masukkan ke huruf dal ya. Biddin. Din ada mad arid li sukun, karena ada mad tabi'i bertemu dengan huruf hijaiyah yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya adalah ya sukun sebelumnya kasrah. Huruf lain yang disukunkannya adalah huruf nun. Jadi cara bacanya dipanjangkan, boleh 2, boleh 4, boleh 6. Kita ke ayat terakhir. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Alai di sana ada harf lin atau huruf lin, karena ada ya sukun sebelumnya fathah. Dibacanya dilunakan atau dilembutkan. Alaisallah. Lafaz Allah dibaca secara tafkhim ya, karena lafaz Allahnya atau lam jalalahnya didahului oleh huruf yang berbaris fathah, yaitu di huruf sin. Jadi kalau mau melihat lafaz Allah ini dibaca tebal atau tipis, kita lihat huruf sebelumnya. Huruf sebelumnya barisnya apa? Kalau di atas berarti tebal, kalau di bawah berarti tipis ya. Jadi ditebalkan. Alaisallahu keluar angin halus ya, hamas. Kamil ada alif lam qamariyah, karena ada alif lam bertemu dengan huruf qamariyah yaitu ha. Cara bacanya alif lamnya dibaca dengan jelas ya, diizharkan, izhar qamariyah. Kamil ha ada mad tabi'i karena ada fathah berdiri di atas huruf ha. Cara bacanya dipanjangkan sebanyak 2 harokat. Hakimin. Min mad arid li sukun, karena ada mad tabi'i bertemu dengan huruf hijaiyah yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya yaitu ya sukun sebelumnya kasrah, huruf hijaiyah lainnya yaitu nun. Nunnya disukunkan. Jadi bacanya boleh lebih panjang dari 2 ya, boleh 2, boleh 4, boleh 6. Hakimin. Kita coba baca ulang dari atas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Sekian saja untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Yang kurang sepenuhnya dari saya pribadi, dan yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi terima kasih sudah mau menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.